Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ibnuliandi. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan dokter Universitas Sriwijaya. Dan kali ini saya akan melakukan edukasi kesehatan. Nah, apa aja sih materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini? Yang pertama, saya akan membahas tentang kebugaran tubuh. Di kebugaran tubuh ini, saya akan membahas tentang manfaat dan apa saja komponen kebugaran. Yang kedua ada pentingnya olahraga. Itu terdiri dari apa saja jenis aktivitas olahraga, apa saja aktivitas fisik, dan manfaat olahraga. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi pacemaker, yaitu apa definisinya dan apa manfaatnya. Kemudian yang pertama, kebugaran tubuh. Secara definisi, kebugaran tubuh atau jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan memiliki cadangan energi yang tersisa, ia masih mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya. Jadi kalau kita misalkan melakukan kegiatan, baru kelihatan kegiatan ringan, terus mudah capek, berarti tubuh kita belum terlalu bugar. Kemudian selanjutnya, komponen kebugaran. Yang pertama koordinasi, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan beberapa bagian tubuh yang berbeda. Contohnya saja, kalau misalkan kita lagi main basket nih, eee, tangan sama kaki kita gerak bersamaan, itu termasuk dalam koordinasi. Kalau misalnya kita tidak mampu, mengkoordinasi kaki dan tangan secara bersamaan, itu berarti kita kurang bugar. Yang kedua, kelincahan, yaitu kemampuan tubuh untuk bergerak secara cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi misal kita lagi main basket nih, kita butuh kelincahan untuk merebut bola. Kita harus bisa cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan untuk merebut bola. Kemudian yang ketiga ada daya tahan, yaitu mampu beraktivitas tanpa merasa lelah berlebihan. Kalau kita baru melakukan aktivitas sebentar terus kita lelah, berarti daya tahan kita kurang dan kita berarti kurang bugar. Kemudian ada kekuatan, yaitu kemampuan otot untuk mengangkat beban dalam aktivitas sehari-hari. Ya, kita kalau misal beraktivitas membawa tas, membawa kardus, mengangkat barang, itu butuh kekuatan dan itu mempengaruhi kebugaran. Kemudian yang kelima ada daya ledak, yaitu kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Contohnya kita lagi jalan, terus kita ketemu lubang yang gede, kan kita harus lompat tuh biar bisa apa lewatin. Nah, itu kan butuh daya ledak yang lebih gitu. Kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Kemudian komponen selanjutnya yang adalah kecepatan, yaitu kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara cepat. Kita kalau olahraga misal main bola, kita mau ngerebut bola nih, tentu kita butuh kecepatan biar kita dapat merebut secara cepat. Kemudian selanjutnya kecepatan reaksi, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak atau menangkap rangsangan dengan cepat. Contohnya lagi, kalau kita lagi main basket, kita dilempar bola nih sama teman kita. Kita butuh reaksi yang cepat agar kita dapat menangkap bola tersebut. Kemudian ada kelenturan, agar tubuh mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa nyeri. Kita kan, kalian pernah, misal kalian seharian nih nggak ngapa-ngapain, terus kalian nyoba gerak, badannya rasa nyeri, capek, atau gimana, itu karena tubuh kita, terlalu lama tidak bergerak sehingga tubuh kita tidak lentur dan tidak bugar. Yang selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk bertahan dari suatu tekanan atau beban. Kita kalau naik motor kan, kita harus bisa tuh menjaga keseimbangan kita agar tidak terjatuh, itu juga merupakan komponen kebugaran. Terus yang terakhir ada komposisi tubuh, mengukur komposisi tubuh yang ideal. Kita tuh harus ngukur, misal tinggi kita segini, berat kita tuh harus segini. Jangan misalnya berat kita pendek, tapi berat badan kita tuh melebihi 100, itu tidak ideal. Oke, selanjutnya manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, meminimalisir resiko penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini peredaran darah dan jantung. Jadi kalau kita
sering menjaga kebugaran jasmani kita, kemungkinan jantung kita itu akan lebih sehat daripada orang yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua menjaga kesehatan tulang. Kalau kita olahraga juga otot kita tulang kita juga akan menjadi kuat. Kemudian yang ketiga mengontrol kadar gula darah. Kalau kita sering beraktivitas membuat jasmani kita lebih bugar, itu akan membuat darah yang di dalam tubuh kita itu sering terpakai sehingga tidak terjadi kelebihan gitu gula di dalam tubuh kita. Dan darah akan jadi mudah terkontrol. Kemudian keempat, mencegah stres dan depresi. Misal kita lagi depresi nih di kuliah kita puyeng atau gimana, terus kita berolahraga bersama teman, itu kan tentu dapat menghilangkan stres dan depresi. Yang kelima, menjaga berat badan. Tentu kalau kita menjaga kebugaran jasmani kita, kita juga mengatur tuh lemak kita agar tidak berlebih sehingga berat badan kita tuh tidak over, tidak berat. Karena kita selalu melakukan olahraga dan lemak-lemak di dalam tubuh kita itu terbakar. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang materi kedua, pentingnya aktivitas fisik dan olahraga. Pengertian. Aktivitas fisik merupakan kegiatan dengan menggerakkan anggota tubuh sehingga membuat otot-otot beserta rangka tubuh melakukan pergerakan dan akan membakar lemak dan menurunkan kolesterol pada tubuh. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat unsur bermain, ada rasa senang dilakukan pada waktu luang, dan kepuasan tersendiri. Jadi, olahraga ini merupakan bagian dari aktivitas fisik. Kemudian ada jenis-jenis aktivitas fisik. Yang pertama ini aktivitas fisik harian, yaitu kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Apa aja contohnya? Misal kita sehari-hari itu kita kadang jalan santai. Kita kita mengangkat-ngangkat barang, memindahkan barang itu merupakan kegiatan fisik harian termasuknya. Kemudian yang kedua ini ada latihan fisik. Itu aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Itu contohnya itu kita melakukan push up, sit up, angkat beban, itu termasuk latihan fisik. Yang ketiga ini ada olahraga, yaitu aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Ya kalian tahu lah kalau olahraga ini ada apa aja. Ada bermain bola, ada bermain sepeda, ada bermain basket, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke keuntungan olahraga. Apa aja sih keuntungan kalau kita berolahraga? Yang pertama, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Kita kalau berolahraga itu eh, lemak-lemak jahat yang ada di dalam tubuh kita itu terbakar sehingga eh, kolesterol dalam tubuh kita itu normal dan digantikan oleh lemak-lemak baik. Kemudian yang kedua ada membakar kalori dalam tubuh. Kita kalau olahraga itu butuh tenaga yang besar sehingga tubuh kita membakar kalori-kalori yang ada di dalam tubuh kita dan digunakan untuk berolahraga. Yang ketiga ada menyehatkan jantung. Tentu kalau kita sering olahraga, pompa jantung kita akan lebih sehat daripada orang yang jarang melakukan olahraga. Kemudian yang keempat ada mencegah obesitas. Ketika kita berolahraga, lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu akan terbakar sehingga tubuh kita itu tidak terlalu banyak lemak dan tidak membuat obesitas dan kegemukan. Yang kelima ada mengurangi stres. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita misal kita sudah seharian nih beraktivitas dari pagi ke sore, kita kan jenuh tuh. Jadi kita berolahraga bersama kawan, misal main basket, bermain bola, bermain badminton bersama kawan, itu dapat mengurangi stres pada diri kita. Dan yang terakhir, ada memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Kenapa bisa seperti itu? Ya, yang seperti saya bilang tadi juga. Kita kalau seharian hari Minggu tuh, misal kita nggak ngapa-ngapain kan, terus kita tiba-tiba gerak tuh, kita misal lari, itu tubuh kita pasti terasa pegal, nyeri, capek. Itu kenapa? Ya karena tubuh kita jarang bergerak, jadi tubuh kita menjadi kaku, tidak lentur. Sendi, otot, semua tidak lentur. Sehingga menyebabkan rasa nyeri-nyeri tadi.
Nah, itu tadi sudah manfaat olahraga, kemudian selanjutnya ada pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Nah, apa itu Pacer Health? Pacer Health merupakan aplikasi smartphone yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah langkah kaki pengguna atau pedometer. Jadi Pacer Health ini merupakan aplikasi di HP. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur jumlah langkah kaki. Cara kerjanya gimana? Jadi kalau kita berjalan di HP kita kan ada pendeteksi gerak. Jadi pedometer ini akan memanfaatkan pendeteksi tersebut untuk apa namanya? Untuk menghitung jumlah langkah kaki kita. Jadi dia tahu kita hari ini misal hari ini tanggal 16 Februari 2023. Saya berjalan sejauh 5.000 langkah dari jam segini ke segini. Terus besok dia tahu juga kita berapa langkah kaki. Dan dia juga tahu tuh kalau 1.000 langkah kaki berapa kalori yang dibutuhkan, kalau 2.000 berapa kalori yang dibutuhkan. Jadi kita tahu tuh eh, sehari itu kita butuh berapa kalori yang harus dibakar. Kemudian selanjutnya manfaat Pacer Health. Manfaat dari Pacer Health ini membantu pengguna untuk konsisten dalam diet maupun melakukan pola hidup sehat dengan menyajikan data-data yang tertera pada saat menggunakan aplikasi Pacer Health. Seperti yang saya bilang tadi, Pacer Health ini tadi kalau kita gunakan dia mampu merekam berapa kita sehari ini melangkah. Terus bukan cuma itu, selain merekam berapa kali langkah, dia juga merekam kalori kita. Jadi kita tahu apa nih yang harus kita lakukan. Kalau sehari kita habis kalorinya segini. Terus kalau sehari kita jalannya cuma segini. Jadi kita mulai dapat mengatur jadwal. Kita mulai mengatur makanan-makanan kita agar kalori yang masuk dan yang keluar itu eh, kita tahu gitu loh. Sehingga membuat kita bisa diet dengan sehat dan tidak terlalu memaksakan. Nah, itu saja presentasi dari saya. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, gimana kalau misalnya eh, kan terlalu banyak aktivitasnya tuh, terus kayak nggak ada waktu untuk olahraga itu gimana tuh solusinya? Oke. Jadi tadi misal kita seharian ini nggak ada waktu nih. Misal dari pagi sampai sore kita sedang beraktivitas kuliah atau kerja atau ngapain ya. Mungkin kita setelah aktivitas kita di siang hari itu kita bisa pulang nih. Kita istirahat dulu sejam 2 jam gitu. Kita mandi, kita makan, pokoknya kita beristirahat dulu lah. Atau enggak kita nonton mau ngapain. Nah, eh, apa? Setelah waktu istirahat tadi, kita baru tuh mulai berolahraga. Tetapi jangan olahraga yang terlalu berat. Kita mungkin bisa yoga yang ringan-ringan saja, push up 20 kali atau gimana gitu. Atau enggak kita bisa melakukan jadwal gitu. Misalkan kita nggak bisa nih siang-siang, jadi kita seminggu tuh walaupun tidak bisa setiap hari, kita bisa tuh buat jadwal sama kawan untuk main futsal walaupun seminggu sekali, yang penting kita tidak kosong gitu. Kita harus ada olahraganya. Jadi pintar-pintar kita nyari waktu aja lah. Tapi jangan terlalu dipaksakan juga untuk berolahraga. Nanti kalau kita paksakan, tubuh kita juga tidak akan kuat menerimanya. Bukannya malah bagus bagi kesehatan, nanti malah membuat tubuh kita nambah penyakit gitu. Pengen untung malah buntung. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana, Fairuzi? Apakah membantu? Ya, terima kasih. Baiklah, teman-teman sekalian. eh, karena mungkin ini saja ya yang dapat saya presentasikan pada edukasi kesehatan pada malam hari ini.
Terima kasih atas antisipasinya. Apabila saya ada kekurangan, mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya yang udah join, makasih ya.